Lamongan, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diam-diam menyimpan sebuah misteri sejarah yang luar biasa. Akhir-akhir ini sedang viral atas penemuan sebuah situs bangunan kuno yang terletak di Dusun Mantor, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Bangunan kuno ini terbentuk dari susunan bata putih yang diperkirakan adalah sebuah bangunan candi atau sebuah bangunan yang difungsikan sebagai peribadatan. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa bangunan tersebut ada kaitannya dengan Raja Airlangga. Banyak yang mempertanyakan, apa bukti bahwa bangunan tersebut adalah bangunan peninggalan di masa Raja Airlangga? Berikut ini adalah rentetan catatan penemuan prasasti dan situs kuno yang ditemukan di sekitar wilayah Pataan yang ditengarai ada keterkaitan dengan masa Raja Airlangga. Prasasti-prasasti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prasasti ini sudah sejak lama berada di Museum Nasional Jakarta dan hampir tidak diketahui asal persis prasasti ini. Namanya adalah Prasasti Pataan. Prasasti ini hanya dituliskan bahwa prasasti ini berasal dari daerah di sekitar Surabaya. Prasasti ini berbahan batu andesit dan menggunakan huruf Jawa kuno. Dari nama prasasti Pataan yang identik dengan nama Desa Pataan. Pembahasan terhadap isi prasasti tersebut juga sangat marak dalam dunia arkeologi dan sejarah. Disebutkan bahwa prasasti ini berisi tentang penetapan tanah Sima di Desa Pataan sebagai kompensasi atas kewajiban bagi penduduk Desa Pataan yang memelihara bangunan suci yang bernama Sang Hyang Patahunan. Tidak terdapat penjelasan sejak kapan prasasti ini diangkut ke Jakarta. Dalam data register tahun 1907 yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, juga tidak terdapat laporan mengenai prasasti ini. Sangat mungkin jika prasasti ini sudah berada di Jakarta jauh sebelum tahun tersebut. Keberadaan bangunan suci yang dimaksudkan dalam prasasti tersebut menjadi rujukan untuk menelisik lebih jauh daerah di sekitar Desa Pataan. Dan sebuah reruntuhan yang disebut oleh penduduk sekitar sebagai candi yang terdapat di tengah lahan perhutani nampaknya bisa memberi jawaban terhadap isi prasasti tersebut. Di sekitar lokasi juga banyak ditemukan struktur batu bata kuno berukuran besar. Yang kedua, yaitu prasasti Pamwatan. Prasasti Pamwatan dikeluarkan oleh Raja Airlangga melalui Mahamantri Ihinusri Samarawijaya. Dikeluarkan pada tahun 964 Saka atau 1042 Masehi, terbuat dari batu andesit. Menurut beberapa penelitian arkeologi yang pernah dilakukan terhadap prasasti tersebut sebelum hilang, menyebutkan bahwa tentang bagian atas prasasti yang bertuliskan kata Dahana atau pura dalam aksara kuadrat Kediri, sehingga muncul analisa yang memperkirakan jika wilayah Pamotan dan sekitarnya adalah pusat kota Dahanapura yang merupakan ibu kota kerajaan Airlangga di masa akhir di tahun 1064 Saka atau 1042 Masehi. Di lokasi sekitar prasasti pada area sekitar 1 km juga menunjukkan adanya pecahan artefak-artefak kuno dan serakan batu bata kuno berukuran besar, terutama di sekitar
peguburan yang terletak 200 sampai 300 meter di sebelah utara lokasi prasasti. Ditinjau dari letaknya, prasasti ini berada di sebelah selatan Kali Lamong yang diperkirakan sebagai batas dari kerajaan Panjalu dan Jenggala. Prasasti ini jika kita hubungkan dengan letak prasasti Pucangan yang berada di puncak Bukit Pucangan akan bertemu pada posisi garis lurus, sehingga dimungkinkan terdapat akses jalan kuno yang besar antara Pamotan dan Gunung Pucangan pada masa itu. Yang ketiga, Prasasti Naga Jatisari. Prasasti Naga Jatisari berada di dusun Nogo Jatisari, berbahan batu putih dan menggunakan huruf Jawa kuno. Posisi prasasti berada di tengah hutan jati milik perhutani yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sekitar prasasti ini dibangun sebuah cungkup yang cukup megah dengan dana secara swadaya. Bagian bawah prasasti sebenarnya masih bisa terbaca, namun karena bagian dasar prasasti yang sudah dibangun sedemikian rupa, maka pembacaan pada prasasti sulit dilakukan. Kondisi prasasti ini relatif lebih aman dibandingkan dengan prasasti lainnya di Lamongan, meski berada di tengah hutan. Keberadaan cungkup yang terbuat dari beton dan adanya juru kunci di bangunan cungkup membuat prasasti ini sangat terawat. Prasasti ini ditengarai sebagai prasasti Airlangga, menilik dari jenis hurufnya. Sayang, hingga sekarang belum diketahui tentang isi prasasti Naga Jatisari dan kepada siapa prasasti ini diberikan. Yang keempat, Prasasti Lawan. Prasasti ini terletak di Dusun Lawan, Desa Gedungwangi, Kecamatan Sambeng. Kondisi prasasti sudah sama sekali tidak terlihat tulisannya, meski relatif terawat dan terdapat cungkup yang melindungi sejak lama. Letak prasasti ini pun cukup mudah untuk ditemui, yaitu di sebelah kiri gapura masuk Dusun Lawan dan di depan bangunan rumah zaman Belanda milik mantan kepala desa setempat. Mengingat letaknya yang strategis, maka keberadaan prasasti ini cukup aman. Catatan pertama mengenai prasasti ini dapat ditemui dalam data registrasi Belanda pada tahun 1907 wilayah Reden Surabaya. Prasasti ini dianugerahkan oleh seorang raja yang menyebut dirinya Sri Paduka Empungku melalui seorang Mahamantri Ihino yang tidak terbaca siapa Mahamantri yang dimaksudkan, karena pada bagian nama Mahamantri aksara pada prasasti ini telah rusak. Siapa raja yang dimaksud yang bergerak Sri Paduka Empungku juga belum diketahui secara pasti. Namun sebagian besar dari arkeolog berpendapat bahwa nama tersebut adalah sebutan untuk Raja Airlangga. Di samping penggunaan kaligrafi aksara pada prasasti yang juga mengindikasikan sebagai prasasti Raja Airlangga. Yang kelima, Prasasti Sendangrejo. Prasasti ini terletak di hutan jati sekitar Dukuh Titing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang. Jauhnya hanya sekitar 60 meter dari jalan yang melintas hutan jati tersebut. Bentuk prasastinya agak kaku, bagian atas berbentuk segitiga. Bahannya terbuat dari batu putih keras dengan penulisannya menggunakan aksara Jawa kuno. Kondisi prasasti ini sekarang sudah hampir tak terlihat lagi jejak tulisannya. Namun dalam berita penelitian arkeologi sebelumnya disebutkan bahwa masih terdapat jejak tulisan tipis yang terdapat pada keempat sisi prasasti menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Tulisan yang dapat terbaca menyebutkan nama Airlangga, nama Ihino Sanggrama Wijaya, dan memuat angka 965 Saka atau 1043 Masehi. Menurut pembacaan Brandes, prasasti ini diturunkan kepada penduduk desa Pataan karena telah berjasa kepada
Raja Airlangga. Namun jasa apakah yang dimaksudkan dalam prasasti tersebut tidak diketahui. Yang keenam, prasasti Drujugurit. Prasasti Drujugurit merupakan prasasti yang cukup besar dibandingkan prasasti lainnya di Lamongan. Bahkan bisa dikatakan paling besar untuk prasasti-prasasti di Lamongan. Bentuk prasasti Drujugurit yang terdapat di Kecamatan Ngimbang ini seperti prasasti dari Sendangrejo, tetapi lebih lebar dan terbuat dari bahan batu kapur putih. Kaki prasasti dipahat dari hiasan padema ganda. Tulisannya sangat aus, di sisi depan ada 26 baris, di sisi belakang juga tampak 26 baris. Bahan batunya mengandung bahan kapur dan sangat rapuh. Di bagian bawah terdapat hiasan Madwasana. Prasasti ini juga terletak di sebelah utara sebuah sendang di Dusun Gurit, berjarak sekitar 150 meter dari sekitar sendang Dusun Gurit. Di sekitar lokasi prasasti juga banyak ditemukan fragmen pecahan gerabah dan batu bata kuno. Prasasti ini juga diperkirakan sebagai prasasti peninggalan Raja Airlangga atau generasi penerus Airlangga, mengingat belum ada penerjemahan terkait isi prasasti dan kepada siapa prasasti ini diberikan. Identifikasi hanya bisa dilakukan terhadap jejak aksara pada prasasti yang sudah sangat aus dan tak dapat lagi dibaca. Yang ketujuh, prasasti Wotan. Prasasti ini ada di Dusun Curing atau Wotan, Desa Selahar Wotan, Kecamatan Ngimbang, berbahan batu putih dan menggunakan aksara Jawa kuno. Tulisan yang tampak di sisi depan ada 31 baris, di sisi belakang ada 30 baris, di sisi C 26 baris, dan di sisi D ada 21 baris. Tulisannya sangat aus tetapi bentuk hurufnya serupa dengan prasasti zaman Airlangga. Belum ada transkrip yang ditemukan terkait prasasti ini dalam beberapa peneliti arkeolog sebelumnya, sehingga belum diketahui isi dari prasasti tersebut. Identifikasi hanya bisa dilakukan dari sisi bentuk dan aksara yang digunakan. Namun demikian, indikasi kuat prasasti ini berasal dari zaman Airlangga atau generasi penerus Airlangga terlihat dari model aksara yang terdapat pada prasasti ini. Yang kedelapan, prasasti Lemah Bang. Prasasti ini berada di Desa Lemah Bang, Kecamatan Ngimbang. Bahan batunya banyak mengandung kapur. Jejak aksara pada prasasti ini relatif lebih jelas dibandingkan dengan seluruh prasasti yang ada di Lamongan. Meski sudah menipis hurufnya, hasil berita laporan peneliti arkeologi menyebutkan bahwa pada salah satu baris di sisi depan terbaca kata Lemah Ira, artinya sama dengan lemah abang atau tanah merah. Tidak diketahui secara pasti isi keseluruhan prasasti ini, namun banyak ahli epigrafi berpendapat bahwa prasasti ini diperkirakan sebagai prasasti zaman Airlangga. Di sekitar Pantura Jawa, Bengawan Solo, dan Kali Lamong adalah lahan penelitian arkeologis yang belum banyak diungkap oleh para arkeolog dan sejarawan. Jika dilihat dari jejak arkeologis yang ada, yakni banyaknya prasasti yang tersebar, maka Lamongan berpotensi untuk menjadi rujukan utama dalam penggalian sejarah kerajaan Airlangga. Kemungkinan besar Lamongan mampu membuktikan sebagai salah satu ibu kota kerajaan Airlangga atau Kahuriban masa itu. Berdasarkan dari fakta arkeologi yang ada, yaitu prasasti Pawatan 1042 Masehi dan prasasti Terep 1032 Masehi. Salam Kepo.